di sini tuh ayam gulai enak banget tau. Ayam gulainya enak banget. Enak banget parah. Ini enak tau rendangnya. Diambil dulu nggak? Udah. Tambah terong. Ini ada yang mau nyoba nggak? Nggak. Drakor terus. K-pop terus. Kasihan tuh rendang dianggurin. Kamu tahu nggak sih Kian, rendang itu udah ditetapin UNESCO sebagai makanan terenak di dunia. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Tapi emang orang-orang kayak Kinan gini nih, kurang apresiasi budaya kita sendiri. Malah sibuk nontonin budaya asing. Sekalian aja tuh makan rendang pakai sumpit. Udah mulai deh nih lebar. Iya, aku makan. Emang kenapa sih kalian tuh anti banget sama K-pop? Daripada lo melototin orang Korea joget-joget tuh, mending lo apresiasi budaya kita sendiri. Budaya kita kan kaya, iya nggak Sal? Bener banget. Emang budaya itu apa sih? Budaya itu ya tari-tarian tradisional, tradisi-tradisi. Iya nggak Sal? Nah iya, sederhananya budaya itu adalah sistem nilai yang nata kehidupan kita. Nah kayak tarian, baju adat, lagu-lagu, itu tuh ekspresi dari kebudayaan. Berarti murah senyum, terus kerja keras itu termasuk budaya kita. Nah itu termasuk dalam kandungan budaya juga yang diturunkan dan akhirnya jadi identitas kita. Budaya kita kan banyak. Terus Indonesia juga punya ribuan suku. Tiap suku punya budaya masing-masing. Apa itu nggak bikin perpecahan? Iya, kebetulan isu ini tuh udah dibahas di Sarasehan Kebudayaan 2024 di Solo kemarin. Jadi menurut Profesor Warto dari WNS, kebudayaan kita yang kaya banget ini tuh ternyata punya nilai yang sama. Nih kalian lihat deh, Profesor Warto. Jadi ketika kita mengenali berbagai ragam kebudayaan Nusantara ya, dari Aceh sampai Papua, setiap kebudayaan, setiap tradisi yang berkembang di situ kan pasti memuat nilai-nilai. Oh ternyata budaya Aceh ada unsur berbakti pada Tuhan. Ada unsur nilai-nilai menjunjung tinggi kemanusiaan, menjunjung tinggi tolong-menolong. Oh di Jawa juga ditemukan unsur-unsur itu, di Papua, di Maluku juga ada. Dari saripatinya, itu kan tadi bilang saripati budaya inilah yang menjadi perekat dari beragam budaya yang ada di Nusantara. Terus kira-kira ada nggak satu identitas yang mewakili seluruh orang Indonesia? Ada nggak ya? Budaya ngaret atau budaya mager kali? Ya ngaco. Tapi apa ya? Budaya kita kan banyak banget. Daripada bingung, mending kalian langsung lihat nih dari ahlinya. Wawancara Dr. Bondan. Ada lagi? Ada, nih kalian tonton deh. Formulasi dari jati diri kita ada dalam nilai-nilai Pancasila. Dari sila pertama sampai kelima itu sebetulnya adalah semacam pemerasan ya dari berbagai mutiara kearifan yang ada di dalam bangsa Indonesia. Nah kalau diperas lagi itu kan sebetulnya intinya adalah gotong royong. Jadi jati diri bangsa Indonesia itu adalah gotong royong. Inilah dasar dari kebudayaan kita. Semua persoalan kita selesaikan dengan cara bergotong royong. Itu jati diri bangsa Indonesia. Oh, bener juga ya. Pantes aja kita sering lakuin semuanya bareng-bareng. Tapi kayaknya nggak juga deh. Kayaknya nilai gotong royong udah mulai luntur deh. Apalagi di zaman internet kayak sekarang. Orang-orang udah pada makin individualis. Ih, Bar, kamu tuh jadi anak muda kok pesimis banget sih? Bapak Rektor dan Profesor aja udah ngertiin kita banget loh. Nih, kalian tonton lagi nih ya. Ada wawancaranya Dr. Bondan. Pak Bondan lagi. Iya, nih kalian lihat. Sebetulnya yang disebut dengan budaya itu adalah sesuatu yang dinamis ya, kata kerja yang tidak pernah selesai. Tidak ada kebudayaan yang tetap dan harus dipertahankan sebagaimana adanya ya. Kita mempertahankan bukan bentuk kebudayaan, tapi nilai-nilainya itu ya. Setiap generasi itu punya semacam tantangan yang berbeda-beda ya. Karena itu mereka juga menjawabnya dengan cara yang berbeda-beda. Nah, saya kira kita harus biarkan generasi yang sekarang berproses ya untuk memformulasikan kembali bagaimana sih sebetulnya rumusan dari gotong royong tadi kalau diimplementasikan ya dalam kehidupan saat ini. Aku paham. Jadi intinya tuh tetap sama. Cuma caranya aja yang beda. Zaman sekarang anak muda itu gotong royongnya lewat internet. Iya kayak misalnya kayak galang dana untuk korban-korban bencana atau mungkin yang membantu isu-isu sosial yang ada. Sekarang juga banyak solidaritas tentang kemanusiaan. Nah bener banget tuh, apalagi kalau ada kasus
netizen tuh pada kompak banget buat pada ngerujak. Ini nih kebanyakan asupan budaya asing. Soalnya kan tuh. Bar, gak ada hubungannya tahu. Kenapa sih selalu paranoidin gitu? Dokter Bonang aja tadi bilang, budaya itu selalu dinamis. Kan banyak manfaat yang bisa kita ambil, asal kita nggak lupa sama identitas kita. Keren lo, Pin. Nih coba deh kalian dengerin lagi Dokter Nazib. Satu, saya kira kita tidak perlu kemudian bersikap fobia ya terhadap yang berbeda. Artinya budaya asing, budaya luar. Seperti saya katakan tadi, kita harus meletakkan, menempatkan nasionalisme itu dengan internasionalisme dalam satu tarikan nafas ya. Jadi antara kekayaan budaya kita Indonesia dengan kebudayaan global itu harus kita letakkan sebagai saling memperkaya, bukan saling menafikan ya. Nah, yang penting justru adalah semangat menjadi kreator ya, semangat menjadi produsen, tidak hanya konsumen. Selama ini sebagian besar anak muda kita saya kira menjadi konsumen budaya asing maupun budaya global yang berkembang. Jadi mestinya proses konsumsi yang mereka alami, yang mereka dapatkan dari berbagai budayaan lain itu menjadi inspirasi mereka untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu atau memproduksi sesuatu. Kultur kreatif, kultur produktif itu yang harus saya kira dibangun di kalangan anak muda, dan saya kira dengan tanpa harus bersikap fobia terhadap budaya asing, kita saya kira menggali ke dalam dan sekaligus terbuka keluar untuk kemudian mendialogkan katakanlah kekayaan budaya lokal ini dengan khazanah budaya global. Tuh, dengerin Bar. Ah itu mah wacana. Nih coba deh kalian denger nih dari artikel Microsoft ya. Orang Indonesia itu udah dinobatin jadi orang paling gak sopan di dunia. Kemana tuh jati diri kita yang katanya sopan, ramah, hilang semua gara-gara globalisasi. Makanya netizen dan kita semua itu perlu banget diingetin lagi nilai luhur yang sebenarnya jadi identitas kita. Menurut aku, kayaknya perlu deh seni budaya itu ditingkatin lagi di kurikulum. Di kampus kita itu juga jarang kan kegiatan-kegiatan seni budaya. Nah, terus kalau misalkan kayak milok-milok gitu, atau kayak nulis-nulis nama gitu di kloset, itu termasuk seni budaya bukan? Wah, itu gua nggak tahu sih. Nah, ini dia nih. Wah, Ini dia. Ini sih Iya. fix kan. Nah, ini nih yang paling recommended di sini. Di restoran sederhana Jati Bening. Ambil. Saya sih gua kalau ini. Makasih banyak Mbak ya. Mbak Oke, ini Mbak. minta tolong. Langsung digaspol guys. Ini paling pol. Ini paling pol. Sok. Diambil aja. Enaknya gimana nih ngambilnya nih? Sendoknya mana ya? Halo Mas, Tulis di tembok gitu kayak. saya makan siang dulu ya. Di rumah makan sederhana, Jati Bening. Wah, kebetulan deket. Iya, betul. Yang di jembatan itu loh, yang jalan sama. aja deh. Oke, aku tunggu sini ya. Graffiti nggak sih? Mas Kima, guys itu harus kita guys. Kima, Salsa, Iya mas. Makan mas. kotor. Lagi ngomongin apa nih? Kita lagi random aja sih Mas. Tiba-tiba ngomongin budaya. Oh iya Mas, kayaknya seni budaya di kurikulum itu perlu deh dikuatin. Terutama di kegiatan-kegiatan budaya kampus. Bener banget. Kebetulan gue baru ikut sarasehan kebudayaan di Solo. Di sana ada wacana penguatan kebudayaan di kampus-kampus. Seperti pagelaran seni, diskusi budaya, juga kerjasama dengan komunitas-komunitas. Oh, interview profesor-profesor tadi tuh satu acara yang sama. Betul, Sarasehan Kebudayaan 2024 di Solo. Nah, penguatan kegiatan seni budaya di kampus itu nggak hanya bermanfaat buat menumbuhkan cinta budaya dan tanah air, tapi juga meningkatkan kemampuan afektif dan psikomotorik pada mahasiswa. Oh, tapi emang kita kurangnya di situ mas. Berdasarkan pengalaman gua kuliah di luar negeri, sebenarnya sih pelajar kita juga nggak kalah kok sama negara lain. Apalagi soal kepintaran dan daya juang, kita bisa diaduk kok. Sayang dong kalau punya pemikiran bagus, tapi cuma dipendam. Nah, kegiatan seni budaya ini bisa meningkatkan aspek afektif dan juga psikomotorik itu. Buat lebih jelasnya sih, kalian ya bisa ngeliat sendiri di kanal Prakarsa. Nah, kalian udah pada subscribe belum? Ada ini juga loh. Yang mana tuh? Kita lihat ya.
Send ke gue dong, send ke gue. Oke. Mau? Nah, pas banget nih. Kita kan lagi ngobrolin wacana kegiatan buat bikin festival kebudayaan. Ya kan? Menurut gue itu bagus banget sih. Karena bisa ningkatin apa ya, kayak kesadaran akan budaya kita sendiri. Masalahnya kalian sadar gak sih? Pemerintah itu kurang mengapresiasi para pegiat budaya di Indonesia. Enggak juga sih Bar. Setahu gue sih pemerintah emang punya dana abadi buat pendidikan dan juga dana abadi kebudayaan. Itu adanya di LPDP. Kebetulan juga gue sebagai penerima beasiswa LPDP loh. Bener Mas, di Sarasehan kemarin tuh udah cukup jelas banget Direktur LPDP-nya ngejelasin. Nih, kalian tonton deh wawancara Direktur LPDP. Banyak fasilitas negara yang nampaknya belum dimanfaatkan. Salah satunya dana abadi kebudayaan, dana abadi penelitian, dana abadi pendidikan. Kita punya dana abadi kebudayaan untuk pegiat kebudayaan yang bisa digunakan untuk jadi objek pemajuan kebudayaan. Di situ banyak contoh, banyak kegiatan yang bisa dimanfaatkan teman-teman di luar sana yang tidak mau pendidikan formal. Itu juga kita bisa mendanai untuk kegiatan seperti festival film, festival tari, itu untuk dana abadi kebudayaan. Di dana abadi penelitian dimungkinkan juga kita punya riset inovasi Indonesia Maju yang untuk ekspedisi eksplorasi. Ya biasanya kan budaya tutur tuh begitu penuturnya meninggal gitu, hilanglah kita. Kita coba dokumentasikan, kita tulis repository-nya, kita simpan. Jadi untuk the next generation kita bisa punya jejak digital. Itu yang penting. Jadi ya, kehadiran LPDP tentunya kita mempersiapkan generasi kalian ini, generasi yang jadi generasi emas tahun 2045 untuk jadi lebih kuat kita. Bangsa kita lebih kuat dengan melihat sejarah, melihat budaya kita. Jadi kalau kita punya inisiatif buat bikin festival kebudayaan, kita bisa minta dana sama LPDP. Lumayan tuh jadi sponsor. Betul Bar. Yang penting inisiatif aja dulu. Yakin aja deh, setiap kita memajukan kebudayaan Indonesia pasti bakal ketemu jalannya. Gue sih optimis banget ya. Anak muda sekarang bikin Indonesia jadi negara maju tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur yang jadi identitas kita. Kalau gitu, aku mau buat project N-pop, Nusantara Pop. Sekarang aku mau riset dulu deh dari budaya K-pop. Jangan kebanyakan riset dari drakor, nanti malah kebanyakan drama lagi. Temen gue udah nyampe di depan nih. Kayaknya gue harus buru-buru ke kampus deh. Kapan-kapan kita ngobrol kayak gitu lagi ya. Oke, Thank you ya Mas. Thank you, Mas. Thank you Mas. Thank you, Mas. Hati-hati, Mas. Bentar. Terus yang bayar makanan Mas Bimo siapa? Nah, kayak gini nih, budaya gak bisa dilestarikan. Astaga. Gila, budaya gak bayar makan. Iya, dia langsung begitu aja. Gimana dong? Gak tau deh, kita patungan deh.